Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah SMA Negeri 9 Bandar Lampung ingin mempresentasikan hasil proyek perubahan yaitu Bagja Naik melangkah bersama menuju matematika yang lebih bermakna. Saya Anissa sebagai narator, Indah Permatasari sebagai Kepala sekolah dan siswa serta guru berperan ya. saya Nikita Nadayani sebagai guru. Saya Lisa Dewi sebagai guru dan siswa. Saya Norma Waldania sebagai guru dan siswa. Saya Nadila Firjani sebagai guru dan siswa. 4. Pemahaman yang lebih mendalam. Agar pemahaman konsep mudah dipahami oleh peserta didik, perlu memfasilitasi peserta didik dalam belajar sesuai dengan kodrat zamannya dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang semakin berkembang. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika untuk memudahkan pemahaman konsep dan pemecahan masalah matematis serta membentuk profil pelajar Pancasila. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran matematika di tingkat SMA? Yang kedua, apa saja yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran matematika di tingkat SMA? Adegan yang pertama, pertemuan analisis gaya belajar. Di sebuah ruang guru, Bu Indah datang dari luar dan menegur guru-guru yang sedang duduk di meja kerjanya. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Selamat pagi. Kalian lagi apa sih kok kayaknya sibuk gitu? Iya nih, begini kita lagi nyiapin materi untuk nanti di kelas. Iya nih Bu, jadi hari ini kan hari pertama kita ketemu sama siswa di tahun pelajaran tahun ini. Jadi sepertinya kita harus mengubah gaya belajar agar pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu lebih efektif dan kreatif. Benar juga Bu, setiap peserta didik kan memiliki karakteristik dan keunikan berbeda-beda ya. Nah, bagaimana kita menganalisis gaya belajar peserta tersebut Bu? Saya pikir kita mulai mengidentifikasi apakah peserta didik lebih condong gaya belajar visual, auditorik, atau kinestetik dari secara langsung dalam kelas. Gitu ya Bu. Jadi kita butuh observasi secara mendetail dong untuk bisa mengetahui itu semua. Iya Bu, benar. Kalau begitu nanti kita observasi dalam kelas ya Ibu ya? Iya Bu. Oke. Adegan yang kedua yaitu observasi di dalam kelas dengan peserta didik. Bu Nanda mengobservasi kegiatan siswa di dalam kelas sambil menanyakan beberapa pertanyaan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Oke, baiklah kita akan melanjutkan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya ya. Iya Bu. Oke, kita melanjutkan mengerjakan materi yang telah kita bahas. Sambil mengerjakan, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian saat mempelajari matematika dalam kelas? Saya ini sangat kesulitan dalam memahami rumus matematika yang banyak itu loh Bu. Jadi saya banyak pusing banget. Iya Bu, saya juga iya. Saya tuh sering merasa bingung karena di pelajaran matematika kan jarang sekali ada gambar. Nah, saya ini senang dengan pembelajaran yang ada gambarnya, seperti misalnya bangun ruang. Nah, bangun ruang itu juga contohnya banyak gambar-gambar di kehidupan nyatanya. Bukan gambar ya Bu, lebih ke contoh bangun ruang di kehidupan nyata seperti itu. Benar tuh Bu, saya juga sama kayak yang Mel bilang. Bu, saya merasa kesulitan Bu ketika Ibu menjelaskan penjelasan itu dengan cepat. Saya hanya mengerti jika Ibu menjelaskan dengan pelan-pelan saja Bu. Oh begitu ya. Baiklah, Ibu terima semua respon dari kalian. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Pagi Bu. Pelajaran berharga, pertanyaan yang pertama, apa saja aspek positif yang muncul dari penerapan strategi pembelajaran berorientasi teknologi dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika di tingkat SMA? Pertanyaan yang kedua, apa pengaruh modul dan strategi pembelajaran berorientasi pada pemecahan masalah terhadap pengembangan kemampuan pemecahan masalah peserta didik di kehidupan sehari-hari? Adegan yang ketiga, pertemuan kembali dengan guru-guru lain dan kepala sekolah. Para guru berkumpul bersama di ruang kepala sekolah untuk membahas hasil observasi gaya belajar siswa yang telah dilakukan sebelumnya. Pagi Bu Ibu semuanya. Pagi Bu. Langsung saja ya. Saya representatif
kali ini saya akan menanyakan bagaimana nih rancangan pembelajaran kita untuk semester ini. Apakah ada kendala? Saya sudah observasi di dalam kelas, Bu. Dari hasil observasi saya di dalam kelas, sepertinya kita harus mengembangkan modul ajar dengan menggunakan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Saya setuju juga, Bu, karena dengan teknologi itu kita bisa membantu siswa dalam tujuan pembelajaran. Lagian sekarang juga kita sudah di era teknologi yang sudah cukup canggih ya. Kalau seperti itu, bagaimana jika kita menggunakan teknologi berbasis 3D? Teknologi 3D ya. Saya pikir teknologi 3D hologram itu dapat membantu siswa menjadi solusi yang baik juga untuk pembelajaran kita. Wah, saya pikir ide yang Bu Norma berikan bagus ya. Karena penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran, apalagi teknologi 3D hologram sebagai media pembelajaran itu saya pikir dapat meningkatkan motivasi siswa dan juga menarik minatnya dalam pembelajaran. Baiklah, kalau kayak gitu saya akan secepatnya ya ngadain workshop buat para guru tentang pengembangan media pembelajaran ini. Tapi 3D hologram itu kayak mana ya? Saya belum tahu, Bu. Ya, seperti yang kita lihat tadi, kalau gitu sekian aja rapat kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gali mimpi, yaitu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana ide-ide kreatif dari peserta didik dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan pemahaman konsep. Yang kedua, bagaimana desain lingkungan belajar yang ideal dapat menciptakan kondisi yang mendukung pemahaman konsep matematika secara maksimal. Selanjutnya, adegan keempat, workshop pengembangan 3D hologram sebagai media pembelajaran. Ibu Nadila memimpin kegiatan sesi workshop yang diselenggarakan di Aula Sekolah SMAN Negeri 9 Bandar Lampung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, apakah kabarnya baik? Baik, Bu. Sudah pada sarapan ya ini ya? Sudah. Sudah siap kan ikut pelatihan workshop untuk memajukan peserta didik di SMA Negeri 9 Bandar Lampung ini? Sudah. Siap tentunya. Oke, sekarang kita sudah tahu kan kita mau workshop pengembangan 3D hologram sebagai media pembelajaran matematika. Sebelum datang ke sini, sudah pada tahu belum kita akan mengadakan workshop seperti ini? Sudah, Bu. Sudah ada yang belum tahu? Belum tahu. Hologram itu sudah tahu belum? Bentuknya seperti apa? Sudah. Oke. Baik. Kita akan sesi hari ini kita akan mengeksplorasi lebih banyak lagi tentang apa itu pengembangan 3D hologram sebagai media pembelajaran matematika. Ya, jabarkan rencana, yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana merancang modul pembelajaran matematika yang memanfaatkan teknologi terkini untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri dan meningkatkan minat belajar. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kolaborasi antar guru mata pelajaran matematika dan guru lain untuk memperkaya metode pengajaran dan memaksimalkan integrasi teknologi. Adegan yang kelima, pengimplementasian media pembelajaran dan umpan balik dari siswa. Pertemuan selanjutnya di dalam kelas setelah sesi workshop dan pengimplementasian media pembelajaran 3D hologram kepada siswa. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sekarang kita akan belajar matematika dengan menggunakan media 3D hologram. Silakan saksikan video berikut. Orange yang dibutuhkan untuk mengisi balok yang penuh, mari kita hitung 24. Jadi kita membutuhkan 24 kubus orange untuk mengisi balok yang penuh. Penampilan video hologram tersebut bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti terkait pembelajaran hari ini? Wah, luar biasa, Bu. Saya jadi nggak bisa lagi belajar matematika. Saya suka sekali, Bu, karena di pelajaran kali ini ada gambarnya. Terus di 3 dimensi ini sangat menarik, Bu, menurut saya. Wah, respon kalian sangat bagus ya. Jadi Ibu sangat senang mengajarkan kalian karena waktu pembelajaran hari ini sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang. Iya, Bu. Tur eksekusi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menyusun jadwal pelaksanaan implementasi modul pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, bagaimana memotivasi dan melibatkan guru dalam proses kolaborasi untuk meningkatkan metode pembelajaran matematika. Selanjutnya, adegan ke-6, evaluasi implementasi modul berbasis teknologi. Para guru berkumpul bersama-sama di ruang sekolah
untuk mengevaluasi hasil implementasi media pembelajaran yang telah dilakukan. Baiklah, selamat pagi Bu semuanya. Selamat pagi, Bu. Kita rapat kembali ya. Langsung saja saya ingin menanyakan bagaimana jadi hasil dari pengimplementasian ide kita kemarin. Apakah terjadi kesulitan atau ada kendala? Dari hasil pengimplementasian media pembelajaran 3D hologram itu sangat membantu saya sebagai seorang guru, Bu, karena siswa menjadi lebih aktif, lebih kreatif, dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Betul, Bu. Jadi, media pembelajaran berbasis 3D hologram ini sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Dengan saya melihat peningkatan minat belajar yang dilakukan oleh siswa, Bu. Jadi mungkin pembelajaran 3D hologram ini yang dicari oleh siswa. Ya Bu, setuju. Di kelas kami, kelas saya khususnya, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan menggunakan media 3D ini. Nah, jadi menurut saya ini bisa dijadikan solusi untuk menentukan tujuan pembelajaran kita sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti senang sekali ya mendengarnya bahwa hasilnya memuaskan. Berhasil pengimplementasiannya. Kalau begitu, karena hasil yang memuaskan begini, nanti saya akan lebih meningkatkan lagi mengenai pengembangan teknologi untuk para guru semuanya agar lebih matang konsepnya dengan menggunakan workshop lainnya. Terima kasih banyak Ibu, kami akan terus meningkatkan inovasi pembelajaran kami. Sama-sama. Kalau gitu, rapat kita hari ini sampai sini aja ya. Semangat semua untuk guru-guru semuanya untuk meningkatkan lagi kinerjanya. Baik, Terima kasih Ibu. Baiklah, tadi penampilan Bagja dari kelompok 5. Jika ada saran atau kritikan dari teman-teman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila dan Tomia. Di sini sebelum saya memberikan refleksi atau tanggapan, saya mau apresiasi dulu kepada kelompok 5 yang sudah menampilkan Bagja dengan baik, dan tadi juga propertinya udah memadai semua, jadi saya siap Mas. Tadi kelompok 5 itu membuat proyeknya itu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika untuk memudahkan pemahaman konsep dan pemecahan masalah matematis serta membentuk profil pelajar Pancasila. Di sini saya mau kasih refleksi atau tanggapan dari yang adegan sudah disampaikan dan teks narasi kerjanya, yaitu di sini saya juga mengetahui kalau gaya belajar yang kreatif dan inovatif dapat disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, yaitu yang pertama, yaitu kita melakukan observasi di ruang kelas terlebih dahulu dengan kita memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa bagaimana siswa itu menyenangi suatu proses pembelajaran. Lalu dari refleksi proyek ini juga kita jadi mengetahui kalau penggunaan teknologi dalam media pembelajaran matematika bikin belajar lebih gampang dan seru karena siswa lebih menyukai gambar dan siswa itu tidak menyukai yang kayak selalu rumus. Jadi kita dari yang ditampilkan oleh kelompok ini kita lebih mengetahui kalau misalkan siswa itu lebih menyenangi kalau misalkan pembelajaran ada gambar, ada bentuk nyata dan apa yang dijelaskan oleh guru. Kemudian juga kita jadi mengetahui juga tadi dari pemaparan kelompok 5, yaitu siswa jadi lebih aktif dan bisa paham konsep serta masalah matematis dengan lebih mudah dengan adanya tadi media pembelajaran itu. Terus untuk kita sebagai guru dapat meningkatkan kinerja kita untuk memberikan pembelajaran yang baik pada siswa, kita bisa mengikuti workshop kreatif atau sesi brainstorming dengan melibatkan apa yang dibutuhkan oleh siswa untuk merancang metode pembelajaran. Kemudian kita juga untuk proses lanjutannya kita bisa observasi lingkungan belajar agar penggunaan teknologi yang akan kita buat nantinya itu sesuai dengan yang akan dibutuhkan oleh siswa. Penggunaan teknologi ini juga tadi yang 3D hologram itu membentuk nilai karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu berpikir kritis, kreatif, dan juga bisa bergotong royong. Terus guru juga sebagai pembimbing perlu menyesuaikan cara mengajar supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar tiap siswa. Jadi selain penggunaan teknologi, kita juga harus bisa menyesuaikan cara belajar kita karena teknologi itu kan hanya menunjang pembelajaran. Kemudian dengan begini pembelajaran jadi lebih menyenangkan, efektif, dan mengembangkan kemampuan siswa secara menyeluruh, terutama pada pemahaman konsep dan pemecahan masalah siswa. Lalu untuk sebagai guru itu agar proses pembelajaran tetap berlanjut, kita perlunya adanya evaluasi pembelajaran dengan kita bertanya kepada siswa di mana pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terus kita juga mengadakan kolaborasi dengan guru-guru dengan kita sharing ide-ide seperti idenya ada ide yang gini Bu, apakah evaluasinya itu sudah berjalan lancar pembelajaran tersebut. Kemudian
dengan kita selalu meningkatkan pengetahuan kita lagi gitu. Dengan kan pasti kan ini cuma 3D hologram ini cuma bisa dipakai untuk bangun ruang. Jadi kan pasti kita selalu memikirkan lagi teknologi apa yang akan kita gunakan untuk materi lainnya, itu bisa kita kolaborasi dengan guru-guru atau mencari ide dengan masyarakat. Itu sih refleksi dari saya. Terima kasih. Oke, saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas refleksi dari kelompok 3 yang diwakilkan oleh Sri Wulandari, dan apresiasi yang telah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga kami dapat memperbaiki dan menjadikan proyek kami lebih baik. Selanjutnya, jika ada kritik dan saran dari kelompok lain lagi, dipersilakan. Di kelompok 5, tadi dari proyeknya itu pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran matematika itu cukup bagus untuk dimanfaatkan, tapi itu memerlukan waktu yang lama untuk mempersiapkannya. Jadi itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari kalau dari refleksi saya. Jadi kita juga harus tadi ada drama atau skenario, yaitu kita berkolaborasi dengan guru lain, lalu tadi juga ada workshop, itu juga untuk melibatkan guru-guru lain. Tapi guru-guru di sekolah juga kan tidak semuanya umurnya sama. Mungkin kita harus melibatkan membantu guru-guru yang mohon maaf umurnya sudah ini lah gitu. Ya, yang memanfaatkan teknologinya mungkin sudah kaku lah istilahnya gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan di sekolah tersebut juga. Terus untuk di pembelajarannya yang mengkondisikan terhadap gaya belajar itu juga sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, zaman sekarang kan masih sudah menggunakan teknologi itu juga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu teknologi juga ini dapat memancing peserta didik juga untuk lebih membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mereka lebih tertarik, seperti yang dulu pernah Bu Rini jelaskan, kalau di SD ini siswa lebih suka matematika, tapi lama-kelamaan menghilang, pudar. Nah itu juga, kalau kita menggunakan teknologi matematika, mungkin istilah pudar itu bisa diatasi. Mungkin saja. Ibu sebelumnya mengasih kita kasih aplaus dulu untuk kelompok. Pembelajaran, Ibu coba saran, pembelajaran hari ini Ibu akan berubah, ya ibaratnya presentasinya itu Ibu bermain peran. Nah, Ibu kasih saran, seandainya ini terjadi pada kelas, kalau tadi kamu bagaimana kita mengolah pembelajaran, tadi waktu yang dipakai ini nggak ke ini ya. Jadi tolong di-manage sekali lagi. Kalau kita berperan, saat kita melakukan pembelajaran presentasi seperti ini, bagaimana kita bermain dengan waktu. Kalau seperti ini, nanti kalau peserta didik yang lain bagaimana? Akan jadi jenuh. Bagaimana ini lebih ringkas, padat, dan menarik ya nanti untuk kedepannya. Dan untuk perubahannya tadi ini bagus sekali ya perubahannya ya tentang apa tadi, coba kita turun Mbak, coba Mbak. Perubahannya adalah proyeknya tadi ya, terus dasar proyeknya biar semuanya lihat ya. Nah, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran matematika untuk memudahkan pemahaman konsep dan pemecahan masalah matematis serta membentuk profil pelajar Pancasila. Di sini proyek perubahannya itu bagus sekali. Kemudian dibaca ke bawah ya, dari pakai baca, dibaca, coba kita lihat lanjut. Nah, pada saat pertama yang A, yang B buat pertanyaan. Pada saat yang pertama dibuat masalah buat pertanyaan, di sini sudah dipandu faktor apa saja yang mempengaruhi peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran matematika di tingkat SMA. Apa saja yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran matematika di tingkat SMA. Ini baru disentuh bagaimana di awalnya, tapi makin ke bawah Ibu baca. Ini maaf, larinya itu nggak nyambung, ini nggak nyambung gitu loh, maaf ya, nggak nyambung dengan yang kontek ke atas ya, sampai dengan proyeknya tadi perubahannya. Akhirnya kan untuk proses pelajaran Pancasila ini larinya kemana? Yang ini adanya larinya ke media, kemudian ke strategi pembelajaran. Kalau tepatnya ini lebih tepat kalau ini apa ya, kurikulum ya Bu ya, ya pengembangan kurikulum ya. Sedangkan ini sangat sederhana sekali. Jadi pada saat kita membuat baca itu dilihat kita tuh mengambil perubahannya apa, terus didukung. Oh kalau perubahannya gini, apa sih pertanyaan yang mendukungnya gitu. Dan tadi kan menyangkut profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang akan dilakukan untuk melihat bahwa profil pelajar Pancasilanya itu di apa. Sampai nanti ke bawah runtut ya.
Sudah sampai sini? Jadi yang lainnya kata ibu ini sudah bagus, tapi belum nyambung, sedikit lagi, nanti diperbaiki lagi ya. Dan itu aja dari ibu. Yang untuk kedepannya, kalau di saat pembelajarannya ada praktek, ada unjuk main peran, berarti kamu harus memanage waktu. Jangan kita semuanya ini, ya. Oke. Gaya belajar itu ada yang visual, ya auditory gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tadi sudah sampaikan Bu Penny. Saya hanya menambahkan begini, pertanyaan sih dari saya. Apa sih masalah yang Anda temukan ya? Sehingga tiba-tiba muncul ini. Saya mengadakan proyek ini. Kira-kira apa? Ini dengan pengembangan kurikulum ya. Pengembangan kurikulum kan supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik ya. Nah, ini dikaitkan dengan filosofi pendidikan ya. Apa? Kalau bicara tentang atau lebih spesifik tadi ya, bicara memerdekakan ya pendidikan yang berpihak pada peserta didik, memerdekakan peserta didik ya, kemudian sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, atau lebih spesifik seperti itu jawabannya boleh. Silakan. Apa sih masalah yang ditemukan di sana gitu? Masalahnya itu ya sebenarnya bukan pembelajaran yang monoton, itu bukan. Nggak apa-apa monoton kalau memang itu adalah yang terbaik. Ya, gimana tanda yang terbaik itu seperti apa? Anaknya serius, semangat. Misalnya ya, orang belajar tentang kajian keagamaan ya, agama apapun lah ya. Pastinya lebih karena sudah mungkin di tingkat yang advance ya. Dia mungkin sudah terlalu serius ya. Dia justru nggak suka yang ada banyak hiburan ya. Dia ingin intinya apa sih begitu. Nah, sekarang pertanyaannya masalahnya apa sih? Nah, dikaitkan dengan tadi memerdekakan anak dalam belajar. Ceritakan Bu Dini tadi sebelumnya yang tadi, pandangan tadi adalah bagaimana peran guru menyelaraskan peran guru itu yang relevan dengan konteks murid dan kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu apa? Kodrat zaman dan kodrat jadi jadilah guru yang dinantikan, guru yang ditunggu kehadirannya ya. Jadi ini nanti. Dan kesimpulan kedua dari Bu Dini tadi, kita harus belajar sehingga menjadi guru itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi filosofi pendidikannya tadi hari ini adalah kita koneksi antar materi dari topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5. Tapi tanpa terasa adik-adik diajak mengulang kembali. Oke. Ada pertanyaan di sini? Belum begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.